diserahkan sama Pak Tim. Ya, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bersyukur kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini yaitu saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Yaitu dengan judul bekerja atau melayani seperti Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kenapa kok harus Yesus, kenapa harus Kristus? Karena Kristus itu fokus dari iman kita. Benar ya, kita percaya kepada Yesus. Lalu kita melayani, fokusnya juga Kristus. Bahkan pemberitaan Injil pun, saudara-saudara, fokusnya juga Kristus. Jadi sebenarnya pusatnya adalah Kristus. Atau istilahnya kristosentris itu. Nah, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 30 sampai 34 yang berbunyi demikian. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi," atau guru, "makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padamu ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Amin. Saudara, kalau kita lihat judul firman Tuhan malam ini, bekerja atau melayani seperti Yesus, pertanyaannya, bisakah atau mungkinkah? Ya, saya dan saudara yang sudah bekerja, jadi bekerjanya seperti Yesus, mungkinkah? Kalau kalian merenungkan, ya, Yesus kalau bekerja itu seperti apa? Dia termasuk pekerja keras. Nah, kita mengatakan bangun pagi-pagi, lalu berdoa. Setelah berdoa, melayani banyak orang, mengajar, ya, melakukan mujizat dan sebagainya sampai jauh malam. Seperti itu ya. Lalu malam tidak langsung istirahat, berdoa lagi. Wow, luar biasa. Mungkin kita malam hari ini berkata, nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin kita mau bekerja, mau melayani seperti Yesus. Tapi lagunya yang sering kita nyanyikan, "Ku mau sepertimu Yesus." Benar ya? Ku mau sepertimu Yesus. Dalam hal apa? Ya, salah satu bagiannya adalah dalam hal pelayanan dan pekerjaannya. Kita juga mau lakukan seperti Yesus. Ada orang yang berkata, nggak mungkin kita bekerja atau melayani seperti Yesus. Kenapa? Apa alasannya? Nah, yang pertama, Yesus kan berbeda dengan kita. Benar ya? Walaupun sama-sama manusia, tapi bedanya adalah kita penuh kelemahan, penuh dengan keterbatasan, bahkan penuh dengan keinginan atau perbuatan yang cenderung kepada dosa. Tapi Yesus, kata Alkitab, tanpa dosa, Pak. Jadi nggak mungkin, katanya seperti itu. Karena Yesus berbeda dengan kita. Nah, yang kedua, jenis pekerjaannya berbeda. Kita pegawai kantoran gitu ya, kita bekerja di pabrik atau di perusahaan. Lah, Yesus itu kerjaannya apa? Melayani banyak orang. Yesus yang utama di situ dikatakan mengajar. Bahkan ada ayat yang berkata tiap-tiap hari ada di dalam bait Allah, ya, di dalam rumah ibadat untuk mengajar. Nah, kita ini bagaimana, Pak? Kan berbeda, katanya begitu. Jadi nggak mungkin bisa bekerja melayani seperti Yesus. Atau yang ketiga, zamannya Yesus berbeda dengan kita, Pak. Gitu ya. Zaman sekarang ini modern, zaman sekarang canggih, serba komputer semua. Nah, zaman Yesus itu bagaimana, Pak? Sulit. Ada orang yang berkata seperti itu. Atau yang keempat, situasinya berbeda. Yang dihadapi berbeda. Kalau kita kembali ke Alkitab, yang dihadapi Tuhan Yesus adalah orang-orang sederhana, orang-orang biasa gitu ya. Tapi jangan lupa ada orang Farisi, ya, orang-orang intelek sebenarnya juga ada di sana. Jadi kalau mau jujur, zaman berbeda, situasi berbeda, benarkah, saudara-saudara? Nah, mari kita renungkan pada malam hari ini. Mungkinkah bekerja seperti Tuhan Yesus? Ada yang mengatakan tidak. Tapi ada juga yang mengatakan, ya harus. Kenapa? Karena Yesus tujuan hidup kita, tujuan dari pelayanan kita, tujuan dari pekerjaan kita. Nah, saudara-saudara, Yohanes 4 ayat 30 tadi mengatakan, ya, ada dua hal ini. Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Nah, saudara pilih yang mana ini?
Boleh silakan jawab sebentar. Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Silakan yang mau jawab dulu. Halo, masih bersama-sama ini? Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Kira-kira saudara yang mana? Halo? Paula? Kalau melayani hidup Oh, untuk Yada. melayani, Pak. Gimana? Kalau melayani hidup untuk melayani. Jadi hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup ya? Ya, kalau yang Oke. bekerja untuk hidup. Oh, oke. Yang bekerja untuk hidup. Tapi Ya, kalau melayani, hidup untuk melayani, bukan melayani. Ya, melayani untuk hidup, gitu ya? ya, benar, Pak. Oke, terima kasih, Yada. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang dikatakan Yada? Setuju? Sepakat? Nah, sebenarnya bekerja atau melayani itu di mata Tuhan sama atau beda? Ya, memang ini bicara motivasi ya. Kalau yang pertama, hidup untuk bekerja, hidup untuk melayani. Betul? Tapi kalau yang kedua, bekerja untuk hidup atau melayani untuk hidup. Nah, ini bicara soal apa? Motivasinya ya. Gitu. Jadi istilahnya apa? Bahasa Jawa bilang kejar setoran gitu loh. Bekerja untuk hidup atau melayani untuk hidup. Ya, sebenarnya bekerja atau melayani sama. Jadi sebenarnya prinsip yang pertama, hidup untuk bekerja, hidup untuk melayani. Nah, Yesus memberi contoh kepada kita, dia benar-benar hidup untuk melayani. Nah, coba kita lihat. Tadi kata Alkitab mengatakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba kalau saudara ditanya, makananmu apa? Wah, mungkin yang enak-enak itu ya. Saudara, coba itu di meja makan satu keluarga ini ya. Oh, makanannya enak-enak itu. Apalagi ada sambelnya yang pedas, nah itu Esther suka itu ya. Saudara, nah coba, makanan itu adalah kebutuhan pokok, benar ya? Nah, kalau makannya banyak atau tidak tergantung jenis makanannya, Pak. Ada yang mengatakan begitu. Kalau makanannya Indomie dan telur ceplok sedikit. Tapi kalau makanannya masakan Jepang, Korea, wah itu bisa banyak itu. Katanya seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita boleh renungkan. Makanan adalah kebutuhan hidup, kebutuhan pokok. Tapi Yesus tadi mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini jawaban yang luar biasa. Ya, murid-murid Tuhan tadi bertanya, adakah sesuatu yang membawa makanan sehingga Yesus makan, gitu ya? Tapi Yesus menjawab tadi, ternyata yang dipikir bukan makanan secara jasmani ya. Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, saudara. Coba di dalam Yohanes 6 ayat 29. Di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi yang pertama, saudara, bekerja seperti Yesus, melayani seperti Yesus, ternyata pekerjaan atau pelayanannya dikaitkan dengan misi Allah. Apakah misi Allah itu? Di situ dikatakan Yesus diutus untuk apa? Membuat banyak orang percaya kepadanya. Memberitakan Injil supaya orang percaya kepada Yesus. Mengajar banyak orang supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, ingat yang pertama, bekerja bukan hanya kita mendapat upah, mendapat gaji di akhir bulan atau awal bulan depan. Itu memang hak kita. Gitu ya. Kita sudah bekerja, lalu ada imbalannya, itu memang hak kita. Tapi pada sore hari ini kita diingatkan, bukan sekedar kita bekerja atau melayani untuk mendapatkan hak kita, tapi Yesus mengajar malam hari ini, bekerja atau melayani harus ada dihubungkan dengan yang namanya misi Allah. Tuhan tempatkan saya dan saudara di mana? Di lingkungan pekerjaan, kantor, pabrik, sekolah, dimanapun berada, ingat saudara-saudara, ternyata ada misi Allah yang ditugaskan kepada kita untuk kita lakukan. Apakah itu menjadi saksi, menjadi terang di situ, supaya orang melalui kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada banyak orang, ini kan ceritanya mujizat 5 roti 2 ikan untuk mengenyangkan ribuan orang. Ya, mereka makan gratis, kenyang, ada sisanya kata Alkitab. Nah, lalu Yesus mengajarkan kepada mereka, jadi
Yang dimaksud bukan sekedar makanan yang sampai kepada apa? Di dunia saja, akhirnya mati kan begitu, saudara. Diumpamakan, digambarkan seperti orang Israel di padang gurun, makan mana yang turun dari surga, mereka juga mati di padang gurun. Tapi kita boleh lihat di situ, ya, pekerjaannya apa yang dikehendaki Allah, yaitu supaya percaya, bukan sekedar kepada mujizatnya saja, tapi percaya kepada Tuhan Sang Pemberi mujizat. Bukan mengejar mujizatnya saja, tapi mengejar Allah Sang Pemberi mujizat. Nah, jadi saudara, yang pertama kita harus ingat, kita bekerja, kita melayani, kita melakukan apapun juga, termasuk sekolah juga, ingat, harus kita kaitkan dengan misi Allah. Kita harus sadar, Tuhan tempatkan kita di mana dan sebagai apa. Tuhan pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ingatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Mungkin di sekeliling kita bagaikan serigala. Teman-teman yang tidak bersahabat, ya, orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, membenci kita. Tapi ingatlah di situ, memang Tuhan tempatkan kita di sana. Untuk apa? Untuk menjalankan misi Allah. Seperti Yesus di dalam dunia menjalankan misi Allah. Demikian juga saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu kita boleh lihat, apakah kehendak Allah berikutnya? Ya, hidup dalam kekudusan. Kalau bekerja, ayat 6, 1 Tesalonika 4, dikatakan jangan memperdayakan orang lain. Nah, kita mesti ingat ya, prinsipnya itu, saudara. Lalu yang terakhir, apa artinya bekerja? Pelayanan dikaitkan dengan misi Allah. Kita harus melakukannya sampai tuntas seperti Yesus. Sampai pada akhirnya. Menyelesaikan sampai pada akhirnya. Dan saya mengucap syukur kalian semua mau ambil bagian di dalam pelayanan digital. Seperti pada malam hari ini. Saudara bekerja, saudara melayani tuntas sampai pada akhirnya. Ya, kita akan mulai bulan Desember, ya, start, ya, kita harus selesaikan tuntas sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Nah, sekarang yang berikutnya, yang kedua, ya, dalam Injil Yohanes, bekerja seperti Yesus adalah bekerja dikaitkan dengan kekekalan. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Loh, ini luar biasa ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, kita boleh ingat di situ. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kalau kita bekerja untuk apa? Mencari makan, gitu ya. Untuk menghidupi kita, menghidupi keluarga kita. Tapi menghidupi keluarga kita, apakah sampai bertahan kepada kekekalan? Enggak, gitu ya. Makanan yang dapat binasa, benar. Akhirnya secara materi tidak kekal. Ya kalau sudah meninggal ya sudah. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bekerja seperti Yesus. Kenapa? Karena bekerja pelayanan dikaitkan dengan kekekalan. Tuhan mengatakan bekerjalah bukan untuk yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk mendapatkan atau bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, apa maksudnya ini, saudara? Nah, saya dan saudara ditempatkan Tuhan untuk bekerja melayani. Ingat, yang kita kejar, ya, fokusnya bukan yang jasmani, bukan yang materi, tapi ada kekekalan di situ. Apakah itu, saudara? Nah, Yohanes 12 ayat 50 dikatakan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Saudara perhatikan di situ, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi saudara, selalu yang dilakukan Yesus dikaitkan dengan kekekalan. Apa itu yang kekal? Nah saudara, kita boleh lihat ya di Alkitab itu ada beberapa hal yang disebut kekal. Yang pertama Allah. Allah itu kekal. Jadi setiap kita bekerja, setiap kita melayani, kita harus ingat kepada Allah yang kekal itu. Yang kita layani adalah Allah. Walaupun kita bekerja di dunia ini menyukakan pimpinan bos kita ya, karena memang itu tanggung jawab karyawan kepada pimpinan, tapi ingat di dalam kitab Kolose ya, ternyata kita melakukannya sama seperti melakukannya untuk Tuhan di situ. Lalu yang kedua, apa itu yang kekal? Firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal
di dalam hidup kita. Bukan yang kita pegang Alkitab bentuk buku, bisa rusak, bisa hancur. Benar ya? Tapi firman Tuhan yang kita dengar, saudara, yang kita simpan dalam hati kita, itu yang kekal. Nah, jadi kita bekerja, kita melayani, ingat, kita bertujuan untuk hal-hal yang kekal. Menyenangkan Tuhan. Ya. Lalu kita juga mengutamakan firman. Sesibuk apapun kita, seolah-olah nggak ada waktu bagi kita. Tapi ingatlah, saudara, Tuhan sudah percayakan waktu itu. Dan kita boleh gunakan sebaik-baiknya untuk Dia. Lalu yang ketiga, apa itu yang kekal? Jiwa-jiwa. Yohanes 15 ayat 16, di situ dikatakan apa? Hendaklah kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap atau buahmu itu kekal. Apa itu? Jiwa-jiwa. Nah, ini kembali dikaitkan dengan misi Allah tadi, saudara. Jadi sebenarnya kita bekerja, Tuhan tempatkan dimanapun, ya, bukan untuk kepentingan diri kita pribadi saja sebenarnya, tapi untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia ada di dalam dunia ini. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, yang kita kejar itu kekekalan atau keduniawian? Walaupun memang kita hidup di dalam dunia, kita perlu hal-hal yang berbau dunia. Betul ya? Tapi ingatlah, ada kekekalan. Dan itu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 9 ayat yang keempat. Bekerja seperti Yesus ternyata pekerjaannya dikaitkan dengan waktu. Ya, di situ dikatakan apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ada dua kata di situ, siang dan malam. Kalau konteks kota, siang dan malam hampir tidak ada perbedaan. Tetap ramai, tetap ada orang yang bekerja. Tapi konteks zaman Yesus saat itu, jam 6 sore sudah berakhir. Ya, jadi istilahnya sudah malam. Tidak ada orang yang bekerja lagi, sudah istirahat. Makanya Tuhan mengatakan selama masih siang, bekerjalah. Selagi masih siang, layanilah Tuhan. Sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja atau melayani. Nah, saudara-saudara, umur kalian masih muda, itu bagaikan keadaan siang hari. Di mana masih banyak kesempatan, waktu, tenaga yang Tuhan masih berikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah gunakan semaksimal mungkin ya untuk Tuhan? Kita sudah lakukan untuk Tuhan. Jadi yang masih muda itu seperti hidup di siang hari. Kesempatan masih panjang. Ya kan? Cita-cita ada yang belum terwujud. Saudara diberi semangat untuk meraih cita-cita itu. Saudara harus mengucap syukur karena seolah-olah masih hidup di keadaan siang. Sebab nanti akan datang malam, artinya apa? Sudah tua, sudah tidak berdaya, sudah tidak ada kesempatan lagi. Kita akan menyesal, tidak akan bisa melakukannya. Nah, pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, bekerja seperti Yesus, melayani seperti Yesus, ingatlah kita lakukan dengan waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau kita baca Matius 20 ayat 1, yang lalu sudah saya singgung ya, ternyata tidak ada perbedaan antara pekerjaan rohani atau pekerjaan duniawi. Sebenarnya sama saja. Karena di situ dikatakan hal kerajaan surga sama seperti orang yang bekerja di dalam kebun anggur. Jadi sama prinsip kebenarannya yang kita ambil pada sore hari ini. Nah, saudara-saudara, Kolose 3:22-24. Di situ dikatakan apa? Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa sama-sama dari Tuhanlah kamu akan mendapat bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Saudara, kita boleh diingatkan, bekerja melayani seperti Yesus, bukan hanya bekerja dan melayani kepada manusia, tapi ingatlah sebenarnya yang kita lakukan itu sama seperti untuk Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Jadi saudara, bekerja seperti Yesus, kita harus ingat
ternyata kita bekerja, kita sekolah, kita melayani, ingat ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan jiwa-jiwa, misi Allah. Yang kedua, dikaitkan dengan kekekalan. Jadi bukan hanya kita mencari yang fana yang ada di dunia ini, tapi kita mencari yang kekal, yaitu Allah, firman Tuhan, dan keselamatan jiwa-jiwa tadi. Dan yang ketiga, saudara, bekerja seperti Yesus dikaitkan dengan waktu, di mana Tuhan masih memberi kesempatan pada kita. Hari masih siang, biarlah kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kepada Paula. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu yang masih muda ini ya Tuhan, di mana Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk hidup bekerja dan melayani Tuhan lebih panjang dibanding kami yang sudah berumur. Kami mengucap syukur, biarlah kami lakukan sebaik-baiknya. Kami lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, karena kami mau bekerja dan melayani seperti Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan boleh menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Memberi semangat, memotivasi kami untuk kami hidup, bekerja, melayani, sekolah, apapun yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.